Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021. Perkenalkan, saya Cantika Julianing Tias, guru SDIT Darul Ma'arif Islamic School Pondok Kelapa, Kecamatan Durensawit, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Pada kesempatan hari ini, hari Rabu 18 Agustus tahun 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran guna memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021. Pembelajaran yang saya lakukan hari ini adalah pembelajaran kelas 5, tema 2. Udara bersih bagi kesehatan, subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih, pembelajaran kedua. Dengan muatan pelajaran, Bahasa Indonesia, IPA, dan SBD. Untuk lebih jelasnya, berikut pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon kritik dan saran untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo, assalamualaikum solihah semuanya. Waalaikumsalam. Oke, good morning kiddos. Good morning, How are you today? I'm fine, thank you. And you? Alhamdulillah, I'm fine too. Gimana semangatnya? Masih semangat belajar? Kalau Mem Tika bilang tepuk semangat, coba Mem Tika mau lihat tepuk semangatnya anak-anak kelas 5A. Tepuk semangat. Yes. Oke, good job. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita buka dengan berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa bisa dipimpin oleh Ananda Zikra. Silakan dipimpin Zikra. Mari teman-teman, sebelum kita belajar ada baiknya kita berdoa sebelum belajar. Let's try doa before study. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, knowledge and increase my intelligence. Oke, terima kasih Zikra sudah memimpin doa. Kegiatan selanjutnya yaitu Mem Tika ingin menanyakan apakah kalian semua tadi sudah melakukan presensi? Tadi Mem Tika cek. Ya, sudah Mem Tika cek masing-masing dari kalian sudah melakukan absensi dan alhamdulillah sudah lengkap semua join di dalam Zoom meeting hari ini ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya yaitu Mem Tika tidak pernah bosan juga untuk selalu mengingatkan kalian dalam melaksanakan protokol kesehatan yang mana ini kalian terapkan di rumah maupun di luar apabila terpaksa harus bepergian ya. Untuk apa? Bersama kita bisa melawan COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan yang dikenal dengan 5M. Apa saja itu anak-anak? Yang pertama, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mobilitas. Betul ya. Yang mana lebih baik apabila tidak terlalu urgensial ya lebih baik di rumah ya. Oke, next. Setelah ini ya sebelum belajar mari kita masih dengan semangat kemerdekaan ya, kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu, lagu Hari Merdeka. Untuk menyanyikan lagu nasional diperlukan sikap duduk tegap yang baik dan ikuti dengan tertib. Oke, boleh di-unmute audionya. Kemerdekaan kita.
tetap siap, tetap mengembangkan Indonesia, tetap kita. Terima kasih anak-anak sudah menyanyikan lagu Hari Merdeka. Nah, anak-anak, have you prepare your thematic book? Sudah disiapkan buku tematiknya ya? Sudah. Nah, di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tema kedua, yaitu udara bersih bagi kesehatan ya. Di subtema 1 tentang cara tubuh mengolah udara bersih ya. Nah, dalam pembelajaran hari ini kalian nanti akan mencapai tujuan ya, tujuan pembelajarannya dengan indikator yang harus dicapai. Kalian akan bisa membuat informasi terkait dengan pertanyaan dengan menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa. Kemudian kalian juga akan mempelajari nih dalam manusia itu memerlukan organ pernapasan untuk menghirup udara, untuk bernapas gitu. Kemudian juga menguraikan bagian cara kerja organ pernapasan manusia, dan juga akan mempelajari tentang ciri-ciri lagu tangga nada mayor dan menyanyikan lagu tangga nada mayor ya. Dan tujuannya apa sih Mem? Kita tuh belajar hari ini mau apa aja sih ya? Yang pertama, kamu nanti akan mempresentasikan informasi dari teks bacaan yang akan kalian baca nanti dengan menggunakan kata tanya ya, membuat pertanyaan apa, di mana, kapan, bagaimana, dan siapa ya. Kemudian nanti juga dengan kalian menyimak video, kamu berharapnya ketika itu kalian dapat menyebutkan organ pernapasan pada manusia dan fungsinya. Dan juga kalian dapat menyanyikan lagu Hari Merdeka ya. Nah, anak-anak, Memtika mau tanya nih, pernah nggak sih kalian ini memperhatikan anggota tubuh saat bernapas? Coba ya, kita ini kan sebagai makhluk hidup ya, yang makhluk hidup itu, ciri-ciri makhluk hidup itu salah satunya adalah bernapas ya kan. Nah, bernapas ini pernah nggak kamu memperhatikan ketika bernafas, kemudian kamu keluarkan. Nah, coba dari situ organ-organ tubuh apa saja yang terlibat. Coba ya kita praktekkan, kita hirup nafas ya. Kita hirup nafas bersama-sama ya. Siap, mulai dari sekarang. 1. Kemudian lagi 2. Nah, ketika kamu menarik nafas ya, kira-kira organ apa saja yang berperan? Kira-kira nih, coba siapa yang tahu? Hidung. Hidung? Organ tubuh. Ya, organ tubuh di dalam Mem. Merasakan ada yang masuk gitu ya? Paru-paru. Ya, iya, pinter, paru-paru ya. Nah, itu benar. Hidung, paru-paru itu adalah salah satu di antara organ pernapasan yang akan kalian pelajari. Dari yang tadi kita lakukan, menghirup nafas, mengeluarkan nafas, itu ada proses yang terjadi anak-anak. Bagaimana sistem itu berlangsung, terus organ apa saja yang berperan, lalu fungsi masing-masing organ itu apa dalam proses pernapasan manusia, kita nanti akan pelajari hal itu ya. Nah, untuk itu, please focus, attention to me. Nah, sekarang coba cermati di buku kalian juga. Di sini Memtika menyajikan gambar, ya. Coba amati. Ketika tadi kita melakukan menghirup nafas, kemudian mengeluarkan nafas, itu ada anggota tubuh kita yang bergerak, ada yang bekerja, ya. Ketika menghirup nafas itu disebut dengan inspirasi, anak-anak. Lalu ketika menghembuskan nafas atau menghembuskan udara itu disebut ekspirasi, ya. Nah, ketika memasukkan udara itu ada banyak organ di dalam dada kita yang bekerja.
toraks ya. Toraks itu adalah bagian tubuh di dalam rongga dada. Ada tulang rusuk, ada tulang dada, kemudian ada ruas tulang belakang ya. Nah, ketika kita menghirup udara itu, toraks kita mengembang ya nggak? Coba. Ya, mengembang, otot semuanya berkontraksi, diafragmanya ikut mengembang. Kemudian ada ekspirasi. Ekspirasi itu adalah proses mengeluarkan, menghembuskan udara. Nah, ketika kita mengeluarkan udara, ekspirasi ini, bagian anggota organ di toraks ini mengendur, ototnya berrelaksasi, ya. Relaksasi itu tidak melakukan kerja, rileks gitu, santai. Lalu diafragmanya juga mengendur, ya. Ini adalah pergerakan anggota tubuh kita saat kita bernafas. Nah, oke. Nah, anak-anak, sistem pernapasan itu ada dua ya, yaitu saluran pernapasan dan mekanismenya. Nah, saluran pernapasan ini berkaitan dengan alat pernapasannya atau organ-organnya. Nah, mekanisme ini akan membahas tentang cara bernapasnya itu bagaimana dan mekanisme pertukaran udaranya itu bagaimana. Karena ketika bernafas, kita menghirup udara, ya, itu banyak yang masuk, ya kan? Tapi yang dibutuhkan hanya satu. Apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita, anak-anak? Oksigen. Pinter. Oksigen yang dibutuhkan. Tapi yang masuk ada yang lain, ya kan? Karbon dioksida. Nah, dari proses bernafas itu oksigen disimpan, kemudian karbon dioksidanya dikeluarkan. Nah, itu ada mekanisme di dalamnya. Tapi seperti apa ya? Itu nanti kita akan bahas ya. Nih, anak-anak coba buka di halaman 15 di buku kalian ya. Di sini ada organ pernapasan. Bagian atas hidung ada sinus depan, nasal depan. Ada sinus belakang dan nasal belakang ya. Kemudian ada hidung, kemudian ada faring, ada laring, kemudian juga trakea ya. Nah, ini adalah bagian dari tenggorokan anak-anak ya. Batang tenggorokan ya. Faring, laring itu bagian dari, kalau faring itu tekak ya, tekak sini ya, di sini itu faring. Itu adalah pertemuan antara saluran makan dengan saluran pernapasan ya. Makanya kita nggak boleh ngobrol kalau sedang makan. Kenapa? Karena faring ini nanti kalau katupnya membuka, nah ini nanti bisa kesedak gitu ya. Kemudian laring, kalau laring ini itu adalah pangkal tenggorokan. Kemudian trakea itu nama lainnya tenggorokan. Nah, batang tenggorokan ini bentuknya bercabang anak-anak. Nah, cabang yang besar, yang dua ini kita sebut namanya bronkus, ya. Nah, bronkus itu bercabang di paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Masing-masing bronkus itu punya cabang-cabang lagi, ya. Cabangnya bronkus itu namanya bronkiolus. Bronkiolus. Kemudian cabangnya bronkiolus itu namanya alveolus, ya. Nah, itu adalah bagian dari organ pernapasan. Kemudian ada satu lagi namanya diafragma. Diafragma itu adalah sekat yang memisahkan antara rongga dada dan rongga perut ya. Nah, itu adalah info mengenai organ pernapasan. Nah, anak-anak, dari organ-organ yang tadi sudah Memtika jelaskan tadi. Nah, gimana sih kira-kira menurut kamu cara kerja organ-organ tadi? Coba kamu gambar bagian proses pernapas sesuai dengan pemahamanmu di awal di bukumu halaman 16. Coba anak-anak. Coba ada yang mau membacakan jawabannya? Menurut Adam ya, cara kerja organ-organ tersebut. Jadi menurut Adam itu di awal-awal ya kita menghirup udara dan yang lain-lain yang masuk. Ya, melalui dari organ hidung. Apa? Iya, melalui hidung. Terus gimana, Dam? Melalui hidung. Dari hidung, terus udara-udara tersebut pergi ke tenggorokan kita. Iya, terus? Habis pergi tenggorokan, kalau nggak salah ya, itu nanti mereka itu bakalan pergi ke tenggorokan yang banyak cabangnya. Terus? Nah, terus saluran bernapasnya bakal ditutup. Ya nggak usah juga sih. Nah,
nanti anginnya bakal masuk ke paru-paru. Habis masuk ke paru-paru, nanti anginnya bakalan dihembuskan lagi. Jadi kayak dipompa gitu sama paru-paru. Oke, good. Itu adalah jawaban sementara ya, dan itu sudah bagus itu ya. Nah, nanti Kak punya namanya tepuk pernapasan ya, supaya kamu ingat ya. Jadi Pernapasan. yuk semuanya coba tepuk pernapasan. Hidung, Hidung, taring, taring, trachea, bronchiolus, alveolus. Seperti itu ya. Itu supaya kamu mudah dalam mengingat. Nah, di sini nanti memberikan sebuah teks ya mengenai sistem pernapasan manusia. Mari kita baca bergantian. Who wants to read the text? Ya, Kalila, the first. Dalam sistem pernapasan manusia selalu ada pembahasan tentang organ dan proses pernapasan. Istilah organ digunakan untuk menunjukkan bahwa setiap bagian tubuh memiliki fungsi yang unik dan berbeda dari bagian tubuh lain. Organ pernapasan pada manusia terdiri atas rongga hidung, faring, trachea, bronkus, paru-paru, dan alveolus. Oke, good. Next, Zikra. Rongga hidung. Hidung berfungsi sebagai alat untuk menghirup udara, penyaring udara yang akan masuk ke paru-paru dan indera penciuman. Oke, thank you Zikra. Next, Rido. Faring merupakan daerah pertemuan antara saluran makanan dengan saluran pernapasan. And next, Dacha. Faring merupakan daerah pangkal batang tenggorokan. Faring terdapat di antara faring dan trachea. Oke, next, Adam. Trachea. Batang tenggorokan. Trachea atau batang tenggorokan merupakan saluran respirasi berbentuk pelita yang terdiri dari gelang-gelang tulang perawan dengan panjang sekitar 10 cm. Oke, next, selanjutnya yaitu Hilmi. Bronkus cabang tenggorokan. Bronkus merupakan cabang batang tenggorokan. Jumlahnya sepasang, yaitu satu menuju paru-paru kanan dan satu menuju paru-paru kiri. Oke, next. Paru-paru terletak di dalam rongga dada bagian atas. Paru-paru dibungkus oleh selaput yang disebut pleura. Next, Kuntum. Alveolus. Alveolus merupakan ujung dari saluran pernapasan. Oke, good. Itu adalah alveolus tadi ya. Paling akhir alveolus ini masih punya cabang-cabang lagi yang jumlahnya banyak disebut alveoli. Next, Eta, proses pernapasan. Proses pernapasan terdiri atas inspirasi. Oke, next. Udara yang diserap melalui alveoli termasuk ke dalam kapiler yang dialirkan ke pembuluh balik paru-paru. Gas oksigen 02 diambil oleh darah kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Gas karbon dioksida CO2 dalam darah akan diambil oleh alveolus untuk dikeluarkan dari tubuh melalui hidung. Manusia dapat melakukan proses pernafasan dengan dua cara, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Betul. Nah, ini proses pernapasannya ya. Mulai dari hidung, udara dihirup, inspirasi, masuk lubang hidung. Kemudian juga ini udara yang masuk ini mengandung N2, O2, dan CO2 ya. Kemudian lewat rongga hidung. Di dalam hidung kan ada rambut-rambut hidung ya, bulu-bulu hidung itu juga untuk filter juga ya, memfilter. Kemudian masuk melewati rongga hidung, masuk ke kerongkongan bagian atas ya. Faring, kemudian masuk ke tenggorokan ya, lalu
melalui tenggorokan, masuk ke batang tenggorokan atau trakea, kemudian diteruskan ke bronkus. Nah, di bronkus ini dia lewat menuju ke bronkiolus, cabang-cabangnya sampai ke alveolus ya. Kemudian di alveolus ini anak-anak, udara itu diserap melalui alveoli ya. Yang diserap itu udara yang mengandung oksigen. O2-nya diambil oleh darah, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, CO2-nya diambil alveolus, dikeluarkan lagi menuju ke hidung gitu ya. Jadi dalam satu kali tarik nafas, kemudian gas karbon dioksida ini diambil darah dan dikeluarkan ke hidung, dan manusia itu bisa bernafas dengan dua cara, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Yang terakhir, Zahwa coba dibaca. Saat udara sampai di alveolus, oksigen melewati dinding kapiler darah. Hemoglobin atau HB darah akan mengikat oksigen untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, ya itu adalah literasi, bacaan teks tentang proses pernapasan. Nah, kira-kira kesimpulannya tadi ada 3. Apa aja? Yang pertama yaitu kita tadi mengetahui tentang organ pernapasan. Betul, organ pernapasan ada apa saja anak-anak? Rongga hidung, faring, laring, trakea. Lalu paru-paru, alveolus. Pinter. Kemudian yang kedua tentang apa? Proses pernapasan. Iya, proses pernapasan itu. Lalu yang ketiga yaitu mekanisme pertukaran udara di alveolus. Iya, mekanismenya itu udara sampai di alveolus, oksigennya lewat ke dinding-dinding kapiler darah, kemudian hemoglobinnya itu mengikat oksigen yang diedarkan ke seluruh tubuh. Lalu oksigennya menghasilkan energi dan karbon dioksida, dan karbon dioksidanya itu kembali diikat kembali dan dikeluarkan melalui paru-paru ya. Oke. Nah, Nemtika punya sebuah video mengenai sistem pernapasan manusia, silahkan disimak supaya kalian mendapatkan pemahaman yang lebih jelas ya. Hai, perkenalkan, nama aku Alfi. Apa kabar kalian semua? Hari ini aku akan menjelaskan proses pernapasan pada manusia loh. Simak ya. Pernapasan pada manusia adalah proses masuknya gas oksigen ke dalam tubuh kita. Paru-paru. Yang dikeluarkannya gas karbon dioksida setelah proses di dalam paru-paru selesai. Lalu secara sederhana, pernapasan pada manusia adalah kegiatan menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 tanpa mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Dalam pernapasan ini bisa kita singkat dengan tenggorokan. Inspirasi terjadi di kawasan terangkat yang menyebabkan pengecilnya rongga dada. Perut. Selama inspirasi, otot diafragma berkontraksi sehingga posisi permukaan diafragma menjadi mendatar. Akibat volume rongga dada dan paru-paru membesar. Selanjutnya, selama inspirasi, otot diafragma mengalami relaksasi sehingga menyebabkan posisi permukaan diafragma menjadi melengkung ke atas. Akibatnya volume rongga dada dan rongga paru-paru menjadi mengecil. Oke, itu tadi adalah tentang animasi ya, animasi tentang proses pernapasan manusia ya. Yang kurang lebih kalau disingkat hiteru. Hiteru itu organ umumnya hidung, tenggorokan, paru-paru. Tapi di dalam tenggorokan itu ada faring, laring, trakea. Di dalam paru-paru ada bronkus, bronkiolus, dan alveolus maupun alveoli ya. Nah, anak-anak, sebutkan aktivitas sehari-hari yang menuntut kita untuk mengatur irama nafas itu apa? Yaitu ketika kita menyanyi ya. Ketika menyanyi itu pasti kita harus mengatur nafas kita ya. Karena menyanyi itu intonasinya ada yang tinggi, ada yang rendah. Kalau kita tidak mengatur intonasinya, tidak mengatur nafas kita, pasti lagunya jadi tidak indah untuk didengar ya. Dalam menyanyi kita perlu memperhatikan unsur lagu juga ya, yaitu tangga, nada. Nah, dan
Biasanya ketika bernyanyi itu kita banyak menggunakan pernapasan perut. Tadi pernapasan dada sudah dijelaskan di video ya. Nah, kalau pernapasan perut, nah ini biasanya kita gunakan dalam bernyanyi anak-anak. Otot diafragma, apa yang terjadi ketika udara masuk, yaitu otot diafragmanya, ini ya, sekat antara rongga dada dan rongga perut, itu berkontraksi, diafragmanya mendatar, ya. Ketika mendatar, itu dia berkontraksi. Kemudian volume rongga dadanya membesar. Kemudian ketika udara keluar, itu otot diafragma relaksasi. Ketika relaksasi, dia bentuknya itu malah melengkung, ya. Melengkung ke arah rongga dada, kemudian otot perutnya kontraksi dan volume rongga dadanya mengecil. Ini adalah proses terjadinya pernapasan perut, ya. Nah, anak-anak, ketika kita menggunakan pernapasan perut khususnya dalam kegiatan bernyanyi dan tangga nada itu perlu diperhatikan. Tangga nada itu ada 2, yaitu tangga nada diatonis dan tangga nada pentatonis. Kalau diatonis itu ada 7 nada yang akan kita pelajari. Tangga nada pentatonis itu ada 5 nada. Nah, tangga nada itu apa sih? Tangga nada itu urutan nada yang disusun secara berjenjang, ya. Yaitu simbolnya bisa dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau huruf itu 1 itu mulai dari C, ya. C, D, E, F, G, A, B. Dan kalau dibacanya ya do, re, mi, fa, sol, la, si, ya. Seperti itu. Nah, tangga nada diatonis itu mempunyai jarak 1 dan 1,5, ya. Dia ada 7 nada, masing-masing jaraknya ada yang jaraknya 1, ada yang jaraknya 1,5. Nah, ini ya ciri-ciri tangga nada diatonis mayor. Susunan nadanya perhatikan. 1, 1,5, 1, 1, 1 dan setengah. Ya, kemudian sifatnya kalau mayor itu semangat, riang, gembira, diawali dan diakhiri dengan nada do. Kalau diatonis minor itu susunan nadanya 1, setengah, 1, 1,5, 1, 1. Sifatnya sedih, hikmat, jadi tidak terlalu musiknya itu pelan gitu ya. Lalu diawali dan diakhiri dengan nada la. Ini adalah ciri-ciri lagu yang bertangga nada diatonis minor. Kira-kira lagu yang tadi di awal pembelajaran kita nyanyikan yaitu lagu Hari Merdeka, itu masuk ke tangga nada apa? Mayor. Mayor. Kenapa mayor? Karena bersemangat. Iya, karena lagunya bersemangat, Mem. Ini adalah tangga nada diatonis minor. Nah, dan juga pentatonis. Tangga nada pentatonis itu punya 5 nada, ya. Dan ragamnya itu dibedakan oleh jarak antar nadanya serta pilihan nada yang didengar. Dan kalau diatonis itu ada mayor dan minor, kalau pentatonis ada pelok dan ada slendro. Dan contohnya biasanya ini kalau pentatonis dinyanyikan dengan alat musik gamelan, ya. Kalau diatonis bisa pakai pianika atau piano, ya. Nah, anak-anak sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak mengenai materi yang sudah Memtika berikan sebelum kita melanjutkan ke kegiatan berikutnya, yaitu kegiatan kelompok, ya. Memtika akan berikan LKPD-nya di WhatsApp group, kemudian Memtika berikan waktunya 30 menit. Kemudian nanti setelah itu presentasikan hasil diskusinya, ya. Pembagian kelompoknya, kelompok hidung ada Zikra, Daca, Wildan, dan Hilmi. Kelompok trakea ada Kalila, Bintang, Hasna, Raska, dan Rido. Adam itu bronkus itu ada Adam, Nadif, Kene, dan Zahwa. Kemudian kelompok alveolus Amar, Ibad, Kuntum, dan Eta, ya. Oke, sebentar, Memtika pick out terlebih dahulu. Oke, ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Memtika. Apa ini? Kelompok bronkus. Bronkus. Gimana? Sudah selesai diskusinya? Nah, tunggu. Kayaknya masih ada yang beberapa yang belum. Oh, gimana? Oke deh. Belum terlalu tahu sih. Ya, semuanya diskusi dengan baik. Jangan lupa saling memberikan pendapat dan masukannya, ya. Oke. Oke, selamat melanjutkan diskusinya, Bronkus. Oke, assalamualaikum Amar, Eta, Kuntum. Sudah selesai diskusinya. Kelompok alveolus
Oke, sedikit lagi selesai. Oke, yuk. Nah, ini boleh nih diberikan pendapatnya ya. Oke, good job. Silakan dilanjutkan ya, Alveolus, untuk diskusinya. Alveolus mengubah oksigen menjadi CO2. Walaupun dia good. CO2 Ya, kelompok hidung ya. udara ke paru-paru. Satu salah. Ya, Alveolus. Sudah sampai mana diskusinya, Alveolus? Oke, nah silakan diskusikan. Oke, sudah. Jangan lupa kalau mau setelah finish nanti dikirimkan ke email Memtika ya. Oke, kelompok hidung. Setiap membuat pertanyaan bisa diberikan tanda tanya ya. Oke, good. Hebat. Ya, oke, Memtika ke kelompok lain dulu ya. Tinggal yang nomor 3 ya. Ya, oke. Nanti apabila sudah selesai, jangan lupa kirim ke email Memtika ya. Mana kirimnya? Paru-paru setelah. Ke email Memtika sudah ditulis di chat Zoom, oke? Alhamdulillah anak-anak, kalian sudah melaksanakan diskusi hari ini dengan baik. Yang sekarang setelah kegiatan diskusi, Memtika ingin melihat beberapa perwakilan dari kelompoknya saja untuk menyampaikan hasil diskusinya, mulai dari kelompok hidung. Bisa disampaikan? Yang ini, Mem. Ya, silakan disampaikan untuk hasil diskusinya, Zikra. A. Sinus depan, B. Sinus belakang, C. Nasal depan, D. Nasal belakang, E. Hidung, G. Taring. H. Trachea. Kemudian lanjut kelompok selanjutnya. Silakan Lila, untuk organ pernafasan dan fungsinya. Hidung menyalurkan udara ke paru-paru. Trakea, saluran penghubung hidung dan paru-paru. Oke. Itu adalah hasil dari diskusi kelompok trakea ya. Oke, terima kasih Bintang untuk sharing-nya. Next, lanjut kelompoknya Adam. Oke, ya, silakan. Berilah tanda checklist jika benar atau salah pada pertanyaan gue ini. Pertanyaan yang pertama, pernafasan dada adalah pernafasan yang melibatkan otot diafragma. S, salah. Ya, kemudian faring merupakan pangkal tenggorokan yang terletak di antara faring dan trakea. B, benar. Ketika manusia menghembuskan nafas, mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. B. Saat menarik nafas, tulang rusuk akan berelaksasi. S. Ketika menghembuskan nafas, paru-paru mengempis dan volume rongga dada mengecil. B. Bronkus berfungsi untuk mencegah masuknya zat atau benda asing ke dalam paru-paru. B. Faring merupakan daerah pertemuan antara saluran makanan dan saluran pernafasan. Oke. Good. Thank you Adam untuk paparan hasil diskusinya. Kemudian untuk yang terakhir perwakilan kelompoknya Amar ya. Apa yang terjadi kepada paru-paru jika kita merokok? Jawaban, paru-paru kita akan menjadi tidak sehat dan bisa sesak nafas. Oke, good. Next. Kapan manusia menghirup dan melepaskan nafas? Ketika menghirup udara dan memproseskan di dalam paru-paru. Setelah itu, hidung akan melepaskan udara lagi dari hidung. Di mana? Di mana oksigen yang kita hirup dari udara diserap oleh darah. Dalam kurung respirasi.
Udara yang kita hirup membawa oksigen ke paru-paru dan dibawa oleh darah ke sel. Oke. Mengapa ketika kita bersin keluar kotoran? Oke. Karena ketika menghirup ada partikel debu yang ikut ke dalam hidung kita. Oke. Bagaimana proses bernafas manusia? Hidung menghirup udara yang kita hirup akan menuju ke faring, trakea. Selanjutnya gas udara masuk ke dalam paru-paru. Ketika paru-paru akan dipertukarkan oksigen dan karbon dioksida. Tengah 1 dan 1 minor. Diawali dan diakhiri dengan nada do mayor, bersifat riang gembira atau bersemangat mayor, bersifat sedih atau hikmat minor, diawali dan diakhiri dengan nada la minor. Oke, good. Ya, thank you Amar for your presentation. Terima kasih untuk presentasinya anak-anak semuanya. Hebat. Oke. Nah, setelah ini apa sih yang kalian simpulkan dari pembelajaran hari ini? Pembelajaran kali ini kita belajar tentang banyak organ nafas. Banyak organ pernapasan. Lalu apa lagi? Ya, cara kita bernafas dan banyak lagi. Oke. Organ pernapasan. Lalu selain organ pernapasan, apa lagi? Tangga nada. Oke, Tangga ada tangga nada. Lalu ada apa lagi? Mengetahui fungsi-fungsi dari organ-organ nafas. Ya, fungsinya, caranya tadi juga sudah disebutkan juga ya. Nah, itu adalah pembelajaran yang hari ini kita lakukan. Iya, pertanyaan menggunakan kata tanya yang berkaitan dengan materi yang dipelajari ya. Oke, semuanya hebat dan sampai di sini kira-kira ada yang ingin ditanyakan nggak mengenai pembelajaran hari ini? Tidak. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, sebagai evaluasi, Mentika akan mengirimkan link ya, link pembelajarannya di grup home learning ya. Oke, Mentika kirimkan di home learning juga, Mentika kirimkan juga di chat ya. Nah, sudah Mentika kirimkan. Nah, linknya ini merupakan link soal yang mana tujuannya untuk mengevaluasi pembelajaran, untuk mengukur pemahaman kamu terhadap materi yang disampaikan hari ini, yang kita pelajari hari ini ya. Nah, sudah bisa diakses linknya anak-anak? Bisa. Oke, kalau sudah bisa diakses, berarti kalian bisa kerjakan linknya setelah belajar hari ini ya, nanti ya. Nah, untuk itu terima kasih untuk perhatiannya yang sudah mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir. Mentika cukupkan ya untuk pembelajaran tematik kita hari ini. So, thank you very much for your nice attention, kiddos. Oke anak-anak, kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Tadi kita sudah simpulkan bersama mengenai apa yang kita pelajari hari ini ya. Untuk mengakhiri pembelajaran kita, mari kita tutup dengan berdoa bersama dipimpin oleh Gitra ya. Mari teman-teman kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Doa after study. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Thank you, Mentika. Thank you, God bless you. Thank you, Mentika. My Allah bless you. Oke, anak-anak, terima kasih untuk atensinya. Mentika akhiri. Sampai jumpa besok di pembelajaran selanjutnya, dan jangan lupa tetap semangat dan stay safe and stay healthy ya di rumah ya. Don't forget to 5-5-10 ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.